Oke, jadi aku akan bahas tentang struktur, bagaimana menggambarkannya ke dalam bentuk dua dimensi. Jadi di sini yang kita bahas adalah struktur bidang, di mana struktur bidang ini memiliki dua unsur utama, yaitu azimut dan inclination. Nah, sebenarnya untuk dua unsur ini itu tidak hanya di struktur bidang, tapi di struktur garis juga dia punya kedua unsur ini. Jadi kalau apa maksud struktur bidang? Kalau struktur, kita berbicara tentang struktur, struktur itu terbagi menjadi dua secara umum ya, dimana ada struktur bidang dan struktur garis. Bidang dan garis. Nah, jadi misal kita memiliki sebuah singkapan batuan. Ini kita punya singkapan batuan. Nah, di sini ada seorang mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang sedang mengamati singkapan batuan, di mana di singkapan tersebut terdapat sebuah sesar. Ya, kita tidak tahu ini sesar apa. Yang jelas di sini ada sesar. Nah, kalau kita bayangkan, maka sesar ini akan memiliki bentuk sebuah bidang yang menerus, ya, akan menerus dari bidangnya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang seorang mahasiswa ini, ya, dia hanya akan melihat sebuah garis. Tapi kita harus bisa membayangkan secara tiga dimensi bagaimana sebuah struktur itu tergambarkan dalam bentukan tiga dimensinya. Maka dari itu, bentukan dari sebuah sesar itu adalah bentukan sebuah bidang. Nah, ini adalah contohnya, salah satu contoh. Sekarang kita akan menggambarkan kedudukan bidang ini ke dalam bentukan dua dimensinya. Oke. Nah, jadi untuk dapat menggambarkan bentukan tiga dimensi ke dalam bentukan dua dimensi yang biasanya kita nyatakan dalam sebuah diagram kartesian arah mata angin, kita akan mempunyai misal kita punya kedudukan sebuah batuan itu N 120 derajat east dengan dip sebesar 40 derajat. Nah, kalau kita berbicara N 120 derajat east dengan dip sebesar 40 derajat, maka kita harus tahu bahwa kemana dip directionnya, arahnya. Jadi kita ingat kaidah tangan kanan atau kaidah tangan kiri, ya sama aja. Kalau kita punya singkapan batuan seperti ini, karena kita mengamati dari arah sini, maka strike-nya itu adalah arah mata kita, sedangkan dip-nya adalah arah tangan kita. Jadi untuk arah strike dan dip direction itu harus selalu tegak lurus. Maka dari itu, kalau kita punya N 120 derajat east, yang mana ini adalah azimut, kedudukan azimut, yang mana tadi kita punya azimut dan inclination. Kita punya azimut sebesar N 120 derajat east. Kalau kita gambarkan di diagram atau arah mata angin, kita punya kira-kira seperti ini. Dan kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menunjukkan dip direction. Artinya kalau ini adalah pandangan kita ke arah sana, strike-nya ke sana, artinya dip-nya ke arah sini, yang harus selalu tegak lurus.
Nah, kalau kita lihat di sini, maka garis ini itu adalah garis AB. Oke, itu adalah garis AB ini. Nah, sedangkan garis yang ini tegak lurus itu adalah garis yang A ke O. Nah, itu kita punya garis AO. Nah, selanjutnya kita memiliki dip sebesar 40 derajat. Artinya, kita akan membuka garis sebesar 40 derajat yang dibuka dari garis AO ini. Makanya kita buka sebesar 40 derajat. Ini sudut alfa. Makanya kita punya garis AD. Sini AD. Selanjutnya kita akan bikin garis OD. Nah, OD. Artinya di sini kita punya garis tegak lurus di sini ya. Berarti di titik O kita punya tegak lurus. Nah, ini adalah garis OD. Nah, ini panjangnya berapa itu terserah. Jadi kalau saya gambarkan ulang, ini garis strike, ini dip direction. Selanjutnya ini adalah bukaan dipnya. Ini adalah strike, dip direction. Ini adalah dipnya sebesar 40 derajat. Dan ini adalah garis OD. Ya, A, B, ini O, ini D dengan tegak lurus di sini. Nah, ini menjadi dasar buat kita untuk menganalisis struktur lebih lanjut gitu. Oke, jadi kita harus bisa menggambarkan bentukan 3 dimensi ke dalam bentukan 2 dimensi. Sekian.